Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, bagaimana kabarnya? Semoga masih tetap semangat belajar di rumah. Berjumpa lagi dengan Bu Guru Dila. Pada video kali ini, Bu Dila ingin menyampaikan materi kelas 5, tema 6, subtema 2, pembelajaran pertama. Langsung saja, mari kita simak videonya. Menjelaskan isi teks melalui peta konsep. Kegiatan membaca dapat digunakan untuk menjelaskan isi sebuah teks atau sebuah bacaan. Salah satu cara menjelaskan isi dari teks yaitu membuat peta konsep atau peta pikiran. Peta konsep merupakan cara mencatat yang disajikan dalam bentuk bagan-bagan yang berisi kata kunci. Oleh karena itu, menyajikan isi teks dalam bentuk peta pikiran memudahkan kita dalam memahami informasi penting dari suatu teks. Membuat peta konsep. Nah, adik-adik, mari kita belajar untuk membuat peta konsep dari sebuah bacaan. Sebelum membuat peta konsep, mari kita simak bacaan berikut ini. Perpindahan panas atau kalor. Pernahkah kamu membantu ibumu memasak sayur? Tahukah kamu mengapa api kompor dapat memanaskan air dalam panci sehingga sayuran yang ada di dalamnya menjadi matang? Ketika kamu memasak sayuran, panas dari api kompor berpindah ke dalam panci. Kemudian, panas tersebut berpindah ke dalam air sehingga air menjadi panas dan sayuran yang ada di dalamnya menjadi matang. Peristiwa tersebut membuktikan bahwa panas dapat berpindah. Letak matahari dari planet kita ini sangat jauh, yaitu sekitar 152.100.000 kilometer. Akan tetapi, panas dari matahari dapat berpindah atau merambat ke planet kita sehingga kita dapat merasakan hangatnya sinar matahari. Andai saja panas matahari tidak dapat berpindah ke bumi, dapatkah kamu membayangkan bagaimana keadaan bumi kita ini? Panas berpindah dari benda yang bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu rendah. Bagaimana panas dapat berpindah? Panas dapat berpindah melalui 3 cara, yaitu konduksi, konveksi, dan radiasi. Konduksi adalah cara perpindahan panas melalui zat perantara seperti benda padat. Contoh konduksi adalah panci logam yang panas karena diletakkan di atas kompor yang berapi. Konveksi adalah perpindahan panas yang disertai dengan perpindahan bagian zat perantaranya. Misalnya, air di dalam panci yang dipanaskan sehingga mendidih. Sedangkan radiasi adalah cara perpindahan panas dengan pancaran yang tidak membutuhkan zat perantara. Peristiwa radiasi yang terjadi sehari-hari adalah sinar matahari yang sampai ke bumi dan menghangatkan udara serta makhluk di bumi. Nah, adik-adik, setelah kita membaca bacaan tersebut, mari kita membuat peta konsepnya dengan menggunakan kata kunci dari setiap paragrafnya. Kata kunci paragraf pertama yaitu perpindahan panas dari kompor ke panci. Untuk kata kunci paragraf kedua yaitu perpindahan panas matahari ke bumi. Dan kata kunci paragraf ketiga adalah perpindahan panas dari benda bersuhu tinggi ke benda bersuhu rendah, di mana perpindahan panas ini melalui 3 cara yaitu konduksi, konveksi, dan radiasi. Setelah kita menemukan kata kunci dari masing-masing paragraf, selanjutnya kita membuat bagan seperti yang ada di layar kalian. Bagan tersebut merupakan peta konsep dari bacaan perpindahan panas atau kalor.
Cara perpindahan kalor. Seperti yang sudah kita ketahui, kalor itu adalah panas. Kalor berpindah dari benda yang bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu rendah. Berpindah sendiri artinya adalah beralih ke tempat lain. Nah, perpindahan kalor di sini melalui 3 cara, yaitu konduksi, konveksi, dan radiasi. Agar adik-adik lebih jelas lagi, mari kita bahas satu persatu antara konduksi, konveksi, dan radiasi. Yang pertama adalah konduksi. Konduksi merupakan perpindahan panas melalui zat perantara tanpa diikuti perpindahan partikel-partikel zat tersebut. Jadi maksudnya adalah panas itu dapat berpindah dengan zat perantara, namun zat perantaranya tidak ikut berpindah. Nah, dalam peristiwa konduksi sendiri, zat perantara yang biasanya terlibat adalah logam dan kaca, yaitu benda padat. Contoh konduksi yang pertama adalah besi yang dipanaskan ujungnya, maka akan menghantarkan panas ke seluruh besi. Jadi itu yang dipanaskan hanya ujung besinya saja. Namun nanti panas akan berpindah ke seluruh permukaan besi. Dan besinya tidak ikut berpindah. Yang berpindah hanya panasnya saja dari ujung ke seluruh permukaan. Tanpa kita perlu memindahkan besinya, panas akan menyebar ke seluruh besi. Itu yang dimaksud konduksi, yaitu perpindahan panas melalui zat perantara tanpa perpindahan partikel-partikel zatnya. Yang sebagai zat perantaranya di sini adalah besinya. Contoh kedua yaitu perambatan panas pada sendok yang dicelupkan dalam air panas. Lama-kelamaan sendok akan terasa panas. Jadi misalnya kita menaruh sendok di dalam gelas yang berisi air panas, lalu kita biarkan saja sendoknya tanpa memindahkannya pun, maka seluruh bagian sendok akan terasa panas tanpa sendok itu berpindah. Zat perantaranya adalah sendok dan panasnya berpindah dari air ke ujung sendok ke seluruh permukaan sendok. Contoh selanjutnya adalah panasnya seluruh permukaan wajan ketika kita memasak. Di sini panas berpindah dari kompor ke wajan lalu ke seluruh permukaan wajan. Tanpa wajan berpindah, panas akan berpindah ke seluruh permukaan wajan. Selanjutnya, permukaan setrika yang menjadi panas menyeluruh ketika dihubungkan ke listrik. Nah, sumber energi panas di sini adalah listrik. Jadi ketika kita menyambungkan setrika ke listrik, maka perlahan-lahan panas akan menyebar ke seluruh permukaan setrika. Walaupun kita tidak memindahkan setrika, seluruh permukaan setrika akan tetap terasa panas. Itu yang dimaksud perpindahan panas melalui zat perantara tanpa diikuti perpindahan partikel-partikel zatnya. Nah, setiap benda itu mempunyai nilai konduktivitas. Nilai konduktivitas menentukan mudah tidaknya bahan atau suatu zat atau benda untuk menghantarkan kalor atau menghantarkan panas. Biasanya makin besar nilai konduktivitasnya, maka akan semakin baik sifatnya dalam menghantarkan panas. Perpindahan panas yang kedua melalui cara konveksi. Konveksi merupakan perpindahan panas melalui zat perantara dan diikuti perpindahan partikel-partikel zat tersebut. Nah, ini lawannya dari konduksi ya. Kalau konduksi itu tanpa disertai perpindahan zatnya, sedangkan konveksi itu disertai perpindahan zatnya. Nah, konveksi ini terjadi pada benda-benda yang dapat mengalir seperti zat cair ataupun zat gas.
Contoh yang nyata adalah ketika kita merebus air, maka air akan naik turun dikarenakan partikel air yang ada di bagian bawah menjadi panas dan berpindah ke permukaan, sehingga nanti seluruh air akan terasa panas. Dalam kasus ini, zat perantaranya adalah air. Air akan terus berpindah-pindah dari atas ke bawah, dari bawah ke atas, karena ada perpindahan panas dari kompor. Ini yang dimaksud perpindahan panas dengan zat perantara dan disertai perpindahan partikel zatnya. Jadi yang berpindah tidak hanya panasnya, tapi zatnya pun ikut berpindah. Zat perantaranya ikut berpindah. Panas berpindah, airnya pun ikut berpindah. Seperti itu. Contoh selanjutnya adalah angin darat pada malam hari dan angin laut pada siang hari. Pada malam hari, tekanan udara di daratan lebih tinggi daripada di laut, sehingga udara bergerak dari darat ke laut. Sedangkan pada siang hari, tekanan udara di laut lebih tinggi daripada tekanan udara di daratan, sehingga udara bergerak dari laut ke darat. Contoh selanjutnya dari konveksi adalah sirkulasi udara yang mengalir melalui jendela atau ventilasi disebabkan adanya perpindahan partikel udara yang panas. Jadi di sini zat perantaranya adalah udara. Zat itu ada 3, zat padat, zat cair, dan zat gas. Nah, di sini zat perantara dari konveksi adalah zat gas, yaitu udara. Udara akan terus berpindah dari dalam ruangan ke luar ruangan dan sebaliknya, menyesuaikan mana suhu yang lebih tinggi akan berpindah ke suhu yang lebih rendah, sehingga suhunya akan sama. Seperti itu. Jadi udara akan ikut berpindah. Panas berpindah dan partikelnya yaitu udaranya juga ikut berpindah. Nah, cara perpindahan kalor yang ketiga adalah radiasi. Radiasi atau disebut dengan pancaran, yaitu perpindahan panas dari sumber panas ke suatu benda tanpa zat perantara. Di sini contohnya adalah perambatan panas pada api unggun. Jadi sumber panasnya adalah api unggun. Nah, api unggun ini panasnya berpindah ke badan kita tanpa melalui zat perantara apapun. Jadi dia hanya memancar dan menghangatkan tubuh kita tanpa perantara. Itu yang dimaksud dengan radiasi. Contoh yang kedua adalah perambatan panas matahari sampai ke bumi. Jadi matahari yang letaknya sangat jauh itu panasnya akan merambat menuju ke bumi dan kita yang ada di bumi bisa merasakan hangatnya matahari tanpa perantara apapun. Di sini sumber energi panasnya adalah matahari dan matahari memancar menuju ke bumi tanpa zat perantara. Dan manusia menggunakan sumber energi panas ini untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari seperti menghangatkan badan, menjemur pakaian, menjemur padi, dan sebagainya. Coba kita bayangkan jika tidak ada pancaran matahari atau tidak ada radiasi dari sinar matahari, maka bumi kita akan membeku dan tidak akan ada manusia yang hidup di bumi. Demikian yang dapat Budila sampaikan. Semoga adik-adik bisa memahami dengan baik dan tetap semangat terus belajar di rumah. Jangan lupa untuk selalu menerapkan protokol kesehatan dengan cara 3M, yaitu mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Apabila ada pertanyaan, kalian bisa menyampaikan melalui email, WhatsApp, maupun komentar di YouTube channel Bu Guru Dila. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.